Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah pernah sebutkan bahwa salah satu karakter nafsu tabiat seorang hamba itu adalah tergesa-gesa, terburu-buru. Memang kita diharapkan cinta pada sebuah ibadah, diharapkan bersegera untuk beribadah, tapi bukan berarti ini kita harus tergesa-gesa sehingga membuat kita ngos-ngosan. Enggak mesti demikian. Kita itu beribadah dengan naturalnya, tidak menyiksa diri juga. Ya, beribadahlah dengan santai, ya dengan rileks, tidak memaksa. Karena kita datang kepada Allah itu dengan rileks, bukan dengan paksaan. Ada berikutnya yang mesti ditunaikan imam dan makmum adalah adz-dzihabu ilal masjidi li ada'is sholatil jama'ati bi hudu'in wa sakinatin wa wiqar. Berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah dengan tenang, dengan santai dan dengan penuh kelembutan, tidak memaksakan dan tidak dengan langkah yang memaksa, menghantamkan kaki ke tanah, dengan santai. Kalau berkendaraan tidak mesti ngebut di atas 100 km per jam, apalagi hanya cuma di komplek. Bayangkan, di komplek kecepatan tinggi. Nah, itu sangat tidak baik, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain juga. Bahwa ternyata ini menjadi anjuran dan berdasarkan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis sakinati wal waqar." Jika kalian mendengar panggilan iqamahkah atau azankah, famshu ila shalah, berangkatlah menuju salat, wa 'alaikum bis sakinati wal waqar. Kalian harus tenang, harus santai, harus santuy, kata anak-anak muda zaman sekarang. Wala tusri'u, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Jika kalian mendapati dalam kondisi apapun si imam, maka ikuti. Jika ada yang kurang, jika kalian lupa satu rakaat, jika kalian terlampaui satu rakaat, ketinggalan satu rakaat, fa'atimu, tinggal kita sempurnakan di akhir. Jadi pernah ada satu riwayat sahabat yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah bukan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakrah adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki semangat tinggi untuk bersolat berjamaah. Ketika dia masuk pintu masjid Nabi, jamaah saat itu sudah ruku. Karena berharap mendapatkan fadilah ruku, mendapatkan rakaat pertama berbarengan dengan imam, maka semenjak dia masuk masjid, dia ikut ruku. Dalam kondisi ruku itu dia berjalan masuk shaf para sahabat. Setelah salam, Rasulullah menanyakan, ini Rasulullah berada di depan. Rasulullah kasyaf melihat ada tingkah sahabatnya di belakang tanpa beliau menoleh ke belakang. Siapa tadi yang melakukan hal demikian? Maka angkat tanganlah Abu Bakar ini, aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberikan semangat kamu untuk salat berjamaah, tapi jangan diulang lagi yang seperti tadi. Jangan kamu ulang lagi yang seperti tadi. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Kalau kamu mendapati imam dalam kondisi apapun, kamu tetap santai jalan. Kalau memang mesti ruku, kamu ruku. Dan tidak mesti kita membalap rakaat yang pertama tadi. Santai saja. Kalau memang kita ketinggalan satu rakaat, ya sudah tinggal tambahkan nanti. Bahkan dalam melangkah berangkat ke masjid itu pun jangan kita paksakan melangkah di luar batas kemampuan kita. Melangkah besar-besar, akhirnya nyampe di masjid kita pegal, ya. Lutut kita pegal, paha kita pegal. Karena setiap langkah yang santai itu ada pahalanya. Langkah santai, semakin banyak langkah kita, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Nah, ini ternyata juga ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-salatu, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha
khati'atun. Jika seorang berwudu, maka dia harus memperbaiki wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, dia keluar itu hanya untuk salat, lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Setiap langkah yang dia gunakan menuju masjid dapat menjadi kafarah, pengampunan dosa bagi dia, penghapusan dosa-dosa kecilnya. Artinya apa? Semakin banyak langkah yang dia lakukan, karena langkahnya santai, tidak terlalu langkah besar, maka semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan terburu-buru. Begitu juga apabila masjid tempat sholat kita itu ada di lantai 2, lantai 3 yang harus naik tangga. Jangan sampai kita melangkahi 2 tangga, 3 tangga. Cukup satu tangga aja. Santai dengan tenang, ya bil hudu wasakinah wa waqar. Dengan santai, santuy dan rileks. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.